Kali ini kita akan membahas tentang teknologi. Next. Untuk teman-teman di luar sana, selain anak BIM TS ya, pasti kita sering melihat sih kalau di Instagram atau di sosial media lainnya, kita bisa melihat postingan untuk kelas-kelas coding gratis ataupun kelas-kelas yang bisa gratis untuk menambah skill kita. Namun di luar sana banyak komen-komentar negatif yang didapatkan seperti coding ini terlalu susah, saya tidak suka. Lebih baik main game daripada coding dan berbagai macam komentar lainnya. Namun kita sebagai anak BIM TS2 dan 3, kita berbeda dengan mereka yang di luar sana. Kita mau mengembangkan diri kita untuk bisa menjadi lebih maju. Selain itu, kita sendiri juga mau supaya sebagai kita, yaitu demographic bonus yang dapat kita lakukan dengan menambah skill-skill tersebut sehingga ketika kita di umur yang tepat untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia, kita sudah mempunyai skill yang mumpuni. Next. Yang pertama yaitu ada proyek yang pernah kita lakukan pertama, cloud computing. Yang pertama ini ada dari proyek yang bernama Civic. Jadi Civic ini mengembangkan sebuah sensor kamera yang dapat mendeteksi kondisi dari trafik sekitar. Dan selain itu dia juga dapat menganalisis ketika ada kecelakaan ataupun juga ada kemacetan yang terjadi. Civic ini juga menghubungkan dengan masing-masing vehicle yang ada di dalam di Indonesia ini sehingga ketika vehicle ini akan bergerak, sensor ini juga akan bisa mendeteksi pergerakan dari vehicle ini serta dia menggunakan intelligence dan juga IoT untuk bisa memproses data. Dan yang kedua adalah diagnostic health machine. Di Indonesia sendiri rasio dokter itu masih sangatlah rendah. Jadi rasio dokter yang ada di Indonesia itu 0,46 dokter dari 1.000 penduduk. Dan ini itu sudah disebutkan oleh WHO ada di bawah standar. Standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Jadi di sini di Indonesia sendiri kita sangat kekurangan dokter. Tenaga kerja dokter ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Sedangkan sebagai dokter sendiri pasti juga akan susah dengan pekerjaan yang akan sangat banyak. Jadi diagnostic health machine ini akan membuat sebuah website yang menggunakan AI chatbot, machine learning dan juga deep learning untuk membantu proses diagnosis dan juga untuk memberikan obat serta memberikan kepada pasien bagaimana cara agar mempercepat kesembuhan. Website ini juga bekerja sama dengan berbagai machine learning lainnya supaya pengelolaannya dapat lebih baik. Yang ketiga adalah Think. Di Indonesia sendiri itu sebenarnya menduduki peringkat kelima dalam anak-anak yang terkena stunting. Ini peringkat kelima yang ada di dunia, yang artinya peringkat stunting di Indonesia ini masih sangat tinggi. Di sini juga terlihat masalah bahwa anak-anak sendiri itu masih kekurangan gizi, sedangkan orang tua masih juga belum cukup mengerti bagaimana cara memberikan anak-anak gizi yang tepat sehingga stunting dapat dicegah. Jadi proyek ini berlandaskan pada background tersebut akan membuat sebuah website untuk membantu anak-anak di Indonesia supaya tidak terkena stunting. Jadi di sini juga menggunakan Amazon Bracket dan Recognition untuk membantu mendeteksi stunting dini sejak proses prenatal hingga proses umur pada 3-5 tahun. Selain itu, ini Think ini juga akan membantu ketika anak-anak yang sudah terkena stunting, orang tuanya bisa mendapat penanganan dan pertolongan yang tepat dengan disediakan oleh website tersebut ini. Next. Yang kedua adalah Government Tax Control Management. Ini adalah salah satu website yang dapat memonitoring pekerjaan dari pemerintah sendiri. Dan banyak sekali data-data yang sudah diolah oleh Government Tax Control Management. Karena pada dasarnya pekerjaan pemerintah atau proyek pemerintah sendiri dari pemerintah Indonesia itu sudah sangat bagus. Namun karena proyeksinya ataupun sistemnya itu belum terpusat, sehingga masih banyak masalah yang ditimbulkan seperti tidak adanya waktunya yang nyata atau real time pada website. Dan yang kedua, tidak adanya pendeteksian masalah terkini karena belum adanya sistem yang terpusat. Sehingga kami dari BIM TS2 dan 3 membuat Government Tax Control Management. Dan ini sudah ada website jadinya yang dapat diakses, yaitu yang terdapat di pojok kanan atas. Next. Dan yang ketiga adalah proyek dari Scientific Biology yang diadakan dan dilakukan oleh BIM TS2 dan 3. Ini adalah salah satunya yang di Indonesia sendiri itu kan kita sering makan, karena terdiri dari negara kepulauan, kita pasti sering yang namanya makan ikan, terutama yang seperti ikan tenggiri ini.
Namun kami menemukan penelitian bahwa di ikan tenggiri ini terdapat banyak sekali jumlah merkuri yang tidak bisa terdeteksi oleh kasat mata. Jadi ketika merkuri ini masuk ke dalam tubuh, ini akan membuat banyak bahaya yang ada di dalam tubuh. Sehingga kami membuat synthetic biology ini dengan menggunakan biosensor cell dengan casisnya itu E. coli dan menggunakan fluorescent protein yang bernama M-cherry. Jadi ketika merkurinya ini hadir, bisa dapat dilihat di bagian atas, itu M-cherry-nya akan aktif dan akan berwarna merah. Hal ini itu dapat dilihat dengan fluorescent protein. Sedangkan jika merkurinya ini tidak aktif, dia akan berwarna tidak ada berwarna sama sekali. M-cherry ini nama dari fluorescent proteinnya. Sekian presentasi dari kami mengenai proyek 1 tahun dari BIM PS2. Kami berharap semoga proyek-proyek ini dapat membawa manfaat yang besar bagi teman-teman BIM PS2 dan juga dapat berkontribusi bagi negara Indonesia. Sekian saya sampaikan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.